Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, semangat pagi. Oke, anak-anak dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di ruang siar guru. Kali ini ditemani oleh Pak Ridwan Saifullah. Nah, sebelum kalian kembali masuk ke materi, Pak Guru akan berkenalan dulu dengan kalian. Ya, oke. Kali ini Pak Ridwan akan memberikan materi tentang BCOK, yaitu tentang tema 3. Sebelum kita ke materi, Pak Guru akan berkenalan. Nama saya Pak Ridwan, lebih lengkapnya Pak Ridwan Saifullah, dan saya berasal dari SD Negeri Kanigoro 1 Magelang, lebih tepatnya di daerah Ngablak. Nah, kalian pasti belum tahu daerah Ngablak atau daerah Magelang yang mana, karena daerah Magelangnya luas. Nah, tempat saya mengajar itu adalah di lembah kaki Gunung Merbabu. Jadi lembah kaki Gunung Merbabu itu ada beberapa gunung di Magelang. Ada Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Andong, bahkan Gunung Telomoyo juga ada di situ. Nah, Pak Ridwan berada di lembah kaki Gunung Merbabu. Di sana suasananya sangat sejuk dan cocok untuk kalian berolahraga. Oke, seperti itu. Pak Guru tadi lupa sudah mengucapkan salam, kemudian berkenalan dengan anak-anak, tapi belum tanya kabar dari anak-anak. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan selalu bugar. Karena dengan kebugaran anak-anak bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan maksimal. Nah, bugarnya seperti apa? Bagaimana cara anak-anak bugar? Tentunya dengan olahraga. Oke? Oke. Setelah kita lakukan perkenalan, tadi sudah menanyakan kabar, nah sekarang kita akan masuk ke materi. Pak Ridwan akan memberikan materi tentang tema 3. Materinya adalah kombinasi gerak dasar, jalan, dan lari dalam permainan gubak sodor. Oke, sebelum kita masuk materi, persiapkan peralatan tulis kalian dan selalu simak penjelasan dari Pak Guru. Oh iya, nanti saya beri bocoran bahwa nanti di akhir pembelajaran ini ada video. Nah, video apakah itu? Oke, nanti kalian bikin penasaran dulu. Nah, nanti biar kalian penasaran videonya seperti apa, makanya disimak dulu dari awal sampai akhir. Oke, mungkin kalian sudah siap. Sudah siap pembelajaran hari ini? Belum? Oke, silahkan kalian kalau yang belum mandi silahkan mandi, cuci muka, kemudian ganti pakaian olahraga agar kalian nanti ketika mengikuti pembelajaran hari ini bisa fresh, ya. Kadang kalau bisa langsung dipraktikkan sekalian juga tidak apa-apa. Oke, persiapkan dulu ballpoint, alat tulis, dan persiapkan juga pendengaran untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Ridwan. Oke, siap? Oke, kita mulai saja. Oke, untuk materi kali ini adalah tentang kombinasi gerak, jalan, dan lari dalam permainan tradisional. Kemudian kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang kalian harus lakukan, yang ada di pembelajaran ini adalah memahami kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah 4.3, mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Jadi nanti kalian akan mempraktikkan gerak jalan dan lari dalam permainan tradisional. Nah, permainan tradisional apa yang nanti akan kalian lakukan? Nah, oke, kita simak selanjutnya. Next. Nah, dalam pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, tujuan dari pembelajaran itu apa, anak-anak? Oke, ada yang tahu? Oke, pasti kalian sudah tahu.
Oke, coba kita simak pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah, nah, nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa mendeskripsikan dan mempraktikkan kombinasi gerak jalan dan lari pada permainan tradisional. Nah, kalian nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dan mempraktikkan kombinasi dari gerak jalan dan lari melalui permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini nanti akan kita lakukan di sesi selanjutnya. Oke. Nah, tadi apakah ada yang sudah punya bayangan permainan tradisional apa yang akan kalian lakukan? Oke. Kalau kalian masih penasaran, oke, kita simak. Next, berikutnya. Oke. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mengetahui definisi dari gerak lokomotor. Nah, apakah gerak lokomotor itu? Jadi gini anak-anak, untuk gerak dasar itu ada 3. Yang pertama adalah gerak lokomotor, kemudian yang kedua adalah gerak non-lokomotor, dan yang terakhir adalah gerak manipulatif. Oke, yang kali ini kita akan membahas tentang gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain atau gerak mengangkat tubuh ke atas. Nah, saya ulangi, Pak Guru ulangi. Gerak lokomotor merupakan gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain atau gerak mengangkat tubuh ke atas. Nah, jadi seperti itu. Intinya gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Nah, jadi gerak lokomotor itu gerak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian contoh dari gerakan lokomotor itu apa sih? Nah, kemarin kan sudah dibahas. Nah, jadi ada gerak lari, gerak jalan, gerak lompat, dan gerak loncat. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas tentang gerak jalan dan gerak lari. Nah, kalau gerak jalan, kalian sudah tahu sendiri bagaimana cara berjalan dengan benar. Kemudian gerak lari juga sama. Gerak lari itu seperti apa sih? Pasti kalian sudah tahu. Kalian kalau di rumah pasti sudah pernah mempraktikannya. Baik dalam permainan atau kalian melaksanakan permainan dengan teman sendiri, itu juga melakukan gerakan lari. Kalau gerakan jalan itu pasti kalian sudah pernah, pasti setiap hari melakukan itu. Nah, misalkan kalian mau minum dari ruang tamu, kemudian berjalan menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya agar kedua gerakan itu bisa dilakukan secara kontinu dalam suatu permainan. Oke, jadi tidak hanya gerak jalan, tapi juga gerak lari. Jadi kombinasi atau gabungan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari tadi Pak Guru sudah mengutarakan atau mengungkapkan tentang kombinasi gerak jalan dan gerak lari. Nah, kalau kalian sudah tahu gerak jalan apa, terus kemudian kalian juga sudah tahu gerak lari itu seperti apa. Nah, sekarang kalau ada ungkapan atau kalimat kombinasi gerak jalan dan lari. Nah, kombinasi itu apa sih? Apakah kalian masih bingung? Oke, saya yakin mungkin kalian juga masih bingung. Nah, kali ini Bapak Guru akan terangkan apakah itu kombinasi. Oke, kombinasi dalam KBBI itu apa anak-anak? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, dalam KBBI definisi dari kata kombinasi adalah gabungan dari beberapa hal. Nah, kalau ada kalimat kombinasi gerak jalan dan lari, berarti itu artinya gabungan gerakan jalan dan lari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan sudah paham anak-anak? Tentu sudah, karena sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan. Selanjutnya. Nah, ini tadi adalah kombinasi gerak jalan lari, gerak dasar jalan dan lari adalah gabungan
gerakan jalan dan lari yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan permainan yang gerak dasarnya atau gerak dominannya itu adalah gerak jalan dan lari. Jadi permainan ada jalan dan ada lari. Nah, semakin penasaran kan permainan apa yang akan Pak Ridwan berikan? Oke, kita lanjut saja dulu. Biar kalian penasaran dulu apakah permainan yang akan diberikan. Nah, permainan tradisional yang gerak dominannya kombinasi gerak jalan dan lari adalah salah satunya itu adalah permainan gobak sodor. Nah, dari permainan gobak sodor ini apakah kalian tahu permainan gobak sodor itu seperti apa sih? Kemudian permainan gobak sodor itu orangnya atau pemainnya itu berapa sih? Mungkin kalian masih bertanya-tanya atau mungkin kalian sudah mengetahui permainan gobak sodor tersebut. Nah, sebetulnya untuk permainan yang gerak dominannya kombinasi atau gabungan dari gerak jalan dan lari itu tidak hanya gobak sodor. Ada satu lagi itu namanya bentengan. Tapi untuk bentengan akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Kita fokusnya ke permainan gobak sodor. Oke, selanjutnya next. Nah, kita akan mengupas sedikit tentang permainan gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor itu seperti apa sih? Apa sih permainan gobak sodor? Apakah kalian sudah pernah melakukannya? Nah, apakah kalian sudah melakukan permainan tersebut atau belum? Coba kita lihat. Oke. Permainan tradisional yang gerak dominannya kombinasi gerak jalan dan lari, salah satunya tadi gerak permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor ini adalah salah satu permainan khas dari Indonesia. Gobak sodor ini adalah permainan tradisional yang memang asli berasal dari Indonesia. Jadi nanti ada dua keuntungan ketika kalian bermain gobak sodor. Yang pertama adalah kalian melestarikan kebudayaan dari Indonesia. Nah, yang kedua adalah setelah kalian melakukan permainan gobak sodor tersebut, kalian mendapatkan hasil yaitu tubuh yang sehat. Karena dengan permainan gobak sodor itu keringat kalian akan mengucur, kemudian hasilnya badan menjadi lebih bugar. Seperti itu. Oke. Nah, permainan tradisional ini harus kalian lestarikan ya anak-anak. Nanti kalau sudah dilestarikan, nanti akan dicap atau itu oleh bangsa lain. Jadi nanti akan diakui oleh bangsa lain. Nanti kalian juga akan rugi sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara melestarikan? Yaitu dengan cara memainkannya. Nah, salah satunya adalah kita akan memainkan permainan gobak sodor ini untuk melestarikan kebudayaan asli dari Indonesia, juga untuk melaksanakan atau aktivitas jasmani agar kalian bisa tetap bugar dalam keseharian. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian mengenal gobak sodor ini berasal dari Indonesia, nah, bagaimana sejarahnya sih gobak sodor itu dari Indonesia? Nah, di sini permainan gobak sodor itu berasal dari kata gobak, yaitu artinya bergerak dengan bebas, dan sodor itu artinya tombak. Jadi dalam permainan gobak sodor ini, gobak itu artinya bergerak bebas. Jadi nanti kalian ketika melaksanakan permainan gobak sodor, itu kalian nanti bergerak bebas. Ya, bergerak bebas, tidak hanya maju, tidak ada mundur, tapi bisa ke kanan, ke kiri, maupun ke depan, ke belakang. Jadi tidak monoton satu gerakan. Jadi nanti kalian bergerak bebas dalam lapangan permainan tersebut. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah arti kata sodor atau tombak. Nah, tombak ini biasanya kan gerakannya atau alurnya itu kan ke depan. Nah, setelah ke depan nanti bisa kembali ke belakang. Nah, sodor itu artinya adalah gerakannya. Jadi nanti istilahnya atau sodor atau tombak itu
digunakan untuk istilah dalam alur gerakan dalam gobak sodor, yaitu dia harus bisa menyeberang lurus seperti itu. Tapi dalam kenyataannya nanti dalam menyeberang dari garis start ke garis finish itu tidak harus lurus, monoton lurus, tapi bisa sesuai dengan kondisinya atau fleksibel seperti itu. Oke, dari penjelasan Pak Guru nanti kalian pasti sudah membayangkan bagaimana sih asiknya kalian bermain gobak sodor, ya. Apakah kalian nanti akan berpikir untuk melaksanakan permainan gobak sodor tersebut, atau pengen banget aku pengen main gobak sodor? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika kalian sudah mengetahui asal muasal dari kata gobak sodor, nah kita akan memberikan ringkasan dari inti permainan dari gobak sodor. Nah, inti permainannya adalah menghadang lawan agar lawan tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Nah, untuk meraih kemenangan, seluruh anggota harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area yang ditentukan. Nah, istilahnya kalian menyeberang dari garis start ke garis finish itu tidak boleh disentuh atau dimatikan oleh orang lain. Jadi intinya adalah menghadang lawan. Menghadang lawan ini adalah tugasnya dari penjaga. Nah, intinya untuk yang menang itu nanti kalian harus bisa melewati hadangan dari para penjaga sampai ke garis finish. Kemudian yang kalah atau yang disebut penjaga itu harus bisa menghadang lawan agar lawan atau penyerang atau pelari itu tidak bisa melewati garis dari finish hingga ke dari garis start hingga ke finish. Oke, intinya seperti itu dulu biar kalian ada bayangan bagaimana cara memainkan permainan gobak sodor tersebut. Oke. Nah, ketika kalian sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana cara bermain gobak sodor, nah, apakah kalian terpikir apa sih Pak? Bagaimana sih bentuk lapangan dari gobak sodor? Apakah lapangannya itu biasa atau lapangannya seperti lapangan sepak bola atau bahkan lapangannya seperti lapangan tenis meja? Lapangan tenis meja itu tidak sekecil itu ya, Nak ya. Jadi lapangannya kalau yang untuk lapangan tenis meja kan dari kayu, tidak sekecil itu. Jadi misalnya lapangan kayu dari tenis meja, kalian nanti larinya seperti apa? Jadi tidak sekecil itu ya. Oke, sekarang kita lihat lapangan dari gobak sodor. Nah, anak-anak, inilah lapangan dari gobak sodor tersebut. Nah, biasanya untuk permainan gobak sodor ini dimainkan di lapangan badminton. Ya, nanti di lapangan badminton itu seluas dari lapangan badminton. Ya, biasanya sekitar 13,4 sampai 6,10. Panjangnya 13, lebarnya 6. Dan itu bisa disesuaikan dengan kondisi dari kalian masing-masing. Misalkan dari kondisi tersebut itu lapangnya luas, bisa lebih dilebarkan lagi. Tapi idealnya itu memang seluas lapangan badminton. Hanya sekitar panjang 13,40 dan lebarnya sekitar ya 6 sampai 7 meter gitulah. Oke, di sini akan Bapak jelaskan, Pak Ridwan jelaskan bagaimana kondisi dari lapangan gobak sodor ini. Nah, di situ ada beberapa kotak. Nah, kotak yang ini itu adalah ulangi lagi, untuk yang gambar segitiga itu adalah dari penjaga. Jadi gini anak-anak, untuk gobak sodor itu terdiri dari dua tim. Yang pertama adalah tim penjaga, kemudian yang kedua adalah tim penyerang. Nah, tim penjaga itu tugasnya untuk menghadang lawan, sedangkan tim penyerang itu tugasnya adalah
bagaimana caranya kalian bisa menyeberang dari garis start menuju ke garis finish tanpa disentuh oleh penjaga. Nah, di sini ini yang huruf FG, ulangi, yang simbolnya segitiga, terus huruf FGHIJ itu adalah tim pemenang atau tim penyerang atau tim pelari. Ya, tim yang menang, tim yang nanti akan menyeberang dari garis start menuju ke garis finish. Sedangkan ada huruf A, B, C, D, E, itu adalah tim yang kalah atau tim penjaga. Nah, setelah tadi sudah saya jelaskan bagaimana tugasnya masing-masing. Nah, ini adalah posisinya dalam permainan gobak sodor. Nah, untuk yang A itu tugasnya adalah menghadang lawan agar tidak sampai masuk ke kotaknya. Nah, cara berjalannya, oke, sekarang gini. Dari huruf A, B, C, D, E itu cara jalannya tidak boleh sembarangan. Ya, Nak. Jadi gini, cara jalannya, misalkan yang A. Yang A itu hanya boleh berjalan atau berlari di sekitar garis F dan E. Ya, tidak boleh melebihi dari tugas dari garis dari yang lainnya. Kemudian yang B itu tugasnya hanya berlari atau menginjak garis atau bergerak dari huruf G dan H, dari garis G dan H tersebut. Kemudian yang C, yang anak C itu tidak boleh berlari selain di garis I dan J. Jadi satu orang, per masing-masing orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan tugas atau menjaga garisnya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa tim atau anak A itu menjaga di garis B, itu tidak bisa. Jadi untuk anak A itu tetap harus menjaga di garisnya masing-masing, garis yang dia jaga. Ya, garis yang dia jaga. Kemudian yang B juga sama, C juga sama, D juga sama, yang E juga sama. Kemudian untuk yang itu garis C dan D itu kan ada garis yang memotong dari depan ke belakang. Nah, dari garis tersebut anak dari A, B, C dan D itu boleh melintas di situ. Ya, terkecuali dari itu, ya. Oke, saya perjelas lagi. Untuk yang anak A itu hanya dia berhak menjaga atau bergerak di garisnya A atau garis terdepan. Kemudian yang B itu garis kedua, kemudian yang C itu garis ketiga, kemudian yang D itu garis keempat, dan yang terakhir adalah E itu garis kelima. Seperti itu. Jadi nanti masing-masing anak itu menjaga garisnya masing-masing. Nah, kemudian ada keistimewaan untuk yang garis C dan D tersebut, itu dari anak A, B, C, D, dan E itu boleh melewati garis itu. Ya, biasanya kalau yang di garis D itu biasanya ada orang tersendiri. Tapi ini karena tidak ada orang, berarti garis A, B, C, dan D, ulangi, anak A, B, C, dan D, dan E itu bisa melewati garis tersebut. Garis yang memotong dari depan menuju ke belakang. Seperti itu. Apakah kalian masih ada bayangan? Oke, Pak Guru lanjutkan lagi. Untuk keterangan. Nah, di sini keterangan yang tanda segitiga itu adalah anak yang menang atau pemain tim serang. Kemudian yang tanda lingkaran itu adalah pemain tim jaga. Kemudian ada tanda panah itu adalah garis yang diinjak pemain tim jaga atau garis gerak dari tim penjaga. Kemudian garis AB itu adalah garis pangkalan tim serang. Itu garis AB atau pangkalan itu istilahnya start atau garis mulainya dari tim serang. Nah, mulainya dari situ, dari garis A dan B.
Kemudian garis C dan D itu adalah garis sodor. Nah, itu yang tadi saya beri penjelasan kepada anak-anak. Garis C dan D adalah garis sodor yang dimana nanti anak-anak tersebut, anak A, B, C, dan D dan E itu bisa melintasinya. Nah, seperti itu. Kemudian garis EF, G, H, I, J, K, L, M, N itu adalah garis melintang, di mana itu adalah garis gerak yang harus dijadikan batas ketika penjaga tersebut bergerak. Oke, seperti itu. Oke, masih bingung atau belum ada bayangan? Oke, selanjutnya, nah nih, saya akan lebih memperjelas lagi agar nanti kalian bisa punya bayangan bagaimana cara bermain gobak sodor. Oke, siapa yang mau pengen melestarikan kebudayaan Indonesia? Siapa yang mau sehat? Nah, disinilah tempatnya. Di sini nanti kalian bisa dapat dua-duanya. Bermain gobak sodor itu kalian bisa dapat dua-duanya. Bisa kalian melestarikan kebudayaan Indonesia dan bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan tubuh dan bugar melalui permainan gobak sodor. Oke, lanjut saja ke peraturannya. Yang pertama, oke, yang tadi sudah disebutkan bahwa permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga atau tim pelari dan tim penjaga. Nah, di mana anggota dari tim tersebut bisa 5 atau bisa 6 anak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tim diundi dulu untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan tim penyerang. Jadi ketika nanti sudah terbentuk dua tim, nanti akan diundi lagi untuk menentukan siapa yang menjadi penyerang dulu dan siapa yang menjadi pemain atau tim bertahan dulu. Selanjutnya, nah ini adalah tugas dari tim penjaga. Tim penjaga bertugas untuk menjaga agar tim lawan tidak bisa melewati garis akhir dan kembali ke garis awal dengan cara menyentuh seluruh anggota tubuh kecuali kepala, pinggang ke bawah. Berarti kecuali kepala dan pinggang ke bawah. Karena apa? Untuk kepala dan pinggang ke bawah itu adalah bagian dari tubuh yang sangat sensitif. Ya, sensitif dalam hal kalau yang di kepala ini dianggap nanti tidak sopan, kemudian yang di pinggang ke bawah ini akan ya sensitif gitulah. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, nah sekarang tugas dari tim penyerang. Setiap pemain dari tim penyerang harus berusaha menuju garis akhir tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Jadi nanti ketika tim penyerang itu bisa berhasil masuk ke garis akhir, itu nanti akan mendapatkan nilai atau mendapatkan poin. Kemudian dia bisa kembali lagi ke garis awal, itu juga akan mendapatkan poin lagi. Nah, poinnya berapa? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, yang selanjutnya adalah tim penyerang dapat dikalahkan. Ulangi lagi, tim penyerang dapat dikatakan kalah apabila dua pemain dari anggota tim penyerang tersentuh oleh tim penjaga. Kemudian terjadi pertukaran peran yang tadi menjadi penyerang berganti peran menjadi penjaga, begitupun sebaliknya. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika sudah mulai bermain gobak sodor, kemudian nanti tim dari penyerang itu kok ada yang tersentuh 2 orang, maka itu akan terjadi pertukaran bebas atau bertukar peran lagi. Yang tadinya menjadi penyerang kemudian bertugas menjadi penjaga, kemudian yang penjaga bertugas menjadi penyerang. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi bertukar peran. Seperti itu. Istilahnya gantian dulu. Nah, selanjutnya, jika ada salah satu pemain dari tim penyerang keluar dari garis pembatas, maka pemain tersebut dianggap didiskualifikasi atau dianggap keluar, seperti itu. Jadi misalkan ada pemain yang keluar dari lapangan permainan, misalkan ketika mau disentuh dia kok keluar ke lapangan, maka dia dianggap diskualifikasi, seperti itu, atau dianggap sudah tersentuh. Paham? Oke,
Istilahnya ketika ada pemain yang dari penyerang itu kok dia takut tersentuh oleh pemain penjaga, kemudian dia keluar dari permainan atau dia keluar dari lapangan permainan, maka itu sudah terjadi diskualifikasi atau pemain tersebut sudah dianggap tersentuh oleh pemain penjaga. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian jika salah satu anggota dari tim penyerang terkena tim penjaga, maka pemain tersebut akan keluar dari permainan. Misalkan tim anak A dia masuk ke lapangan, kemudian dia tersentuh. Nah, saat tersentuh, kemudian dia secara sadar, kemudian dia keluar dari lapangan, menandakan bahwa dia sudah tersentuh oleh pemain penjaga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk penilaian. Nah, penilaian ini dari tim penyerang nanti akan mendapatkan poin 1 ketika dia berhasil menuju ke garis akhir tanpa disentuh oleh tim penjaga. Nah, dia akan mendapatkan poin 1 ketika dia sudah sampai ke garis akhir. Nah, bagaimana kalau dari garis akhir dia kembali lagi ke garis awal? Nah, dia akan mendapatkan poin 1 lagi. Jadi, ketika dia kembali ke berlari ke garis akhir di sana, itu mendapatkan poin 1, kemudian dia kembali lagi ke garis awal, dia mendapatkan poin 1. Jadi dia mendapatkan poin 2. Nah, saya ulangi lagi, untuk poin 2 ini, apabila ada anak yang bisa berhasil masuk ke garis finish, kemudian dia kembali lagi ke garis awal lagi, dia mendapatkan poin 1. Nah, beda ketika ada anak yang sudah berhasil masuk ke garis finish, kemudian di garis finish tersebut dia kembali lagi, pada saat perjalanan dia tersentuh, maka dia hanya mendapatkan poin 1. Kemudian kalau tadi mendapatkan poin 2 apabila dia sudah bisa masuk atau dia bisa menuju ke garis finish, kemudian dia kembali lagi ke garis awal lagi tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka dia mendapatkan poin 2. Seperti itu. Nah, sekarang sudah ada bayangan bagaimana cara bermain permainan gobak sodor tersebut kan? Nah, oke, saya yakin anak-anak sudah punya bayangan sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan tim mana yang sudah memenangkan atau tim mana yang memenangkan permainan gobak sodor? Nah, permainan ini ditentukan oleh nilai ya nak. Jadi ketika ada tim yang mengumpulkan nilai terbanyak, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Tim itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, jadi nanti kalian juga akan mempraktikkan permainan gobak sodor tersebut. Jadi nanti kalian bisa menghitung. Ya, untuk penghitungan nanti kita juga akan jadi ini untuk penghitungannya atau menentukan pemenangnya itu diambilkan dari poin yang didapatkan oleh anak yang tadi sudah bisa masuk ke garis finish kemudian kembali lagi, atau bahkan dia sudah mencapai garis finish kemudian dia mendapatkan poin tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Nah, seperti tadi untuk menentukan pemenang itu adalah tim yang mengumpulkan poin terbanyak. Jadi tim itulah yang menjadi pemenangnya. Nah, caranya bagaimana menghitung? Nah, nanti kalian bisa lihat di video berikut ini sebentar. Oke, kita akan menampilkan video yang ada di layar. Bahwasanya ini adalah salah satu jenis permainan atau salah satu contoh permainan tradisional. Nah, yang pertama ini adalah kita akan membagi dan menentukan tim penyerang dan tim penjaga. Nah, ketika sudah selesai, tim penjaganya sudah mendapatkan tim yang menjadi penjaga. Nah, seperti ini. Nah, dari awal, anak-anak yang menjaga garis itu tidak boleh bergerak melebihi dari garisnya. Nah, seperti itu. Oke, dari sini itu yang tim kuning itu adalah tim pemenang.
Jadi mereka berhak untuk berlari menuju ke garis finish. Nah, permainan ini juga membutuhkan kecerdasan juga. Maksudnya bagaimana? Dalam permainan ini anak-anak juga dituntut untuk berpikir bagaimana caranya kalian bisa melewati hadangan yang tim penjaga lakukan. Nah, jadi anak-anak dirangsang untuk berpikir bagaimana caranya saya bisa masuk ke garis finish tanpa tersentuh oleh anak yang lain. Nah, seperti itu. Dalam menjaga, kalian harus selalu menginjak garis yang sudah ditentukan. Nah, apabila kalian yang penjaga itu menyentuh tim dari penyerang, tapi kakinya tidak menginjak garis, maka itu tidak dianggap atau permainan tetap melaju terus. Jadi tidak ada yang tersentuh seperti itu. Nah, ketika ada yang tersentuh, anak tersebut secara otomatis langsung keluar lapangan. Seperti ini. Oke. Nah, ini anak nomor 5. Ini berusaha untuk menghadang dari tim penyerang agar tidak bisa masuk atau menuju ke garis finish. Nah, seperti itu. Ada elaan atau hindaran yang yang dilakukan oleh anak-anak agar tidak tersentuh oleh tim penjaga. Seperti itu. Nah, itu lagi, itu yang baju kuning, itu dia sedang berusaha untuk melewati dari hadangan pemain. Nah, seperti itu cara elaannya, bisa bergerak ke kanan ke kiri untuk mengecoh dari tim penjaga tersebut. Jadi tidak melulu harus bergerak ke depan. Ada kalanya anak-anak bisa mengecoh penjaga dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, dari tim penyerang harus berusaha untuk mengecoh dari anak-anak yang menjaga agar tidak bisa masuk situ. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada anak yang secara otomatis dia langsung berlari ke depan. Nah, seperti ini. Ini ada teknik kuncian dari tim penjaga. Nah, seperti itu. Nah, kunci dari permainan ini adalah sabar. Sabar seperti apa? Jadi ketika kalian mau atau akan melewati, harus sabar dulu. Nunggu kecohan atau kita bergerak untuk mengecoh dari tim penjaga. Kalau kita tidak mengecoh, maka kita akan tersentuh. Nah, kita selalu bergerak, harus selalu bergerak agar tidak tersentuh oleh tim penjaga. Nah, seperti ini. Nah, ini anak yang berbaju kuning, itu dia sangat lincah sekali. Nah, Pak Guru juga ingat untuk permainan gobak sodor ini juga memerlukan kelincahan ya, Nak. Jadi kalian ketika bergerak harus lincah. Bergerak ke kanan, ke kiri, kemudian balik arah, ganti arah, seperti itu. Oke. Nah, itu seperti itu. Ada anak yang masih mengecoh tim penjaga dengan cara bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke kiri, agar penjaga tersebut terkecoh. Nah, kalau sudah terkecoh, nanti anak tersebut akan masuk ke kotaknya di situ, kotak yang dijaga oleh penjaga tersebut. Nah, kita lihat dari anak yang berjilbab tersebut, dia masih sabar untuk menunggu lawan atau menunggu yang tim penjaga itu terkecoh. Makanya harus selalu bergerak. Kalau tidak bergerak, nanti bisa terhadang atau tersentuh oleh tim penjaga. Jadi tetap harus selalu bergerak seperti itu. Nah, oke, tim penjaga tersebut. Oke, selamat mempraktekkan. Oke. Selanjutnya, nah setelah kalian melihat video tersebut, sudah ada bayangan kan bagaimana cara bermain permainan tradisional? Sangat asik kan tadi? Ada yang berlari ke sana, berlari ke sini, kemudian ada yang tersentuh dan ada yang
hampir masuk ke garis finish, tapi dia tersentuh oleh tim penjaga. Jadi betapa asiknya permainan ini. Oke. Nah, tugas kalian yang pertama adalah, nah ini tugas kalian, lakukan permainan gobak sodor bersama teman kalian di halaman rumah atau lapangan yang tempatnya menyesuaikan sendiri. Nanti kalau bisa cari halaman atau lapangan, mungkin bisa lapangan atau halaman yang agak luas. Jadi nanti ketika kalian bergerak itu kalian akan bergerak secara luas, secara leluasa seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, nih, permainan dilaksanakan 3 kali inning. Nah, apakah inning tersebut? Berarti kalian belum familiar atau belum akrab dengan istilah inning. Jadi inning itu adalah 1 kali menjadi penjaga dan 1 kali menjadi pelari. Jadi nanti 2 tim tersebut, ulangi, 2 tim tersebut melaksanakan atau melakukan 3 kali menjadi penjaga dan 3 kali menjadi pelari atau penjaga. Nah, kalau sudah 3 kali semuanya, permainan sudah selesai. Kemudian nanti dihitung poin yang telah dikumpulkan oleh tim kalian masing-masing. Kemudian diperbandingkan paling banyak siapa, nah itulah menangnya. Oke. Nah, ini adalah tugas terakhir juga ketika nanti kalian sudah melaksanakan permainan. Nah, jadi buktinya adalah nanti kalian harus mendokumentasikan melalui foto atau video. Jadi ketika kalian sedang asik bermain, itu kalian bisa meminta orang tua atau meminta teman untuk memfoto kegiatan kalian. Yang nanti akan dijadikan sebagai bukti bahwa kalian sudah melaksanakan tugas atau permainan tradisional yang Bapak sudah berikan. Seperti itu. Oke, nah dan ini adalah yang paling penting. Laksanakan permainan ini atau praktikkan permainan gobak sodor ini dengan riang gembira. Jangan ada yang bersedih, jangan ada yang mudah marah terhadap teman, atau jangan terlalu memerintah atau memforsir kepada teman atau memarahi teman. Nah, karena apa? Karena dalam permainan gobak sodor ini membutuhkan kerjasama tim, karena ini adalah permainan tim. Nanti kalau dalam satu tim itu kok semua sudah bisa bekerja sama, nah nanti hasilnya juga akan langsung terbukti seperti itu. Jadi intinya permainan ini dilaksanakan dengan riang gembira. Pokoknya apapun hasilnya, mau kalah, mau menang, yang penting kalian gembira. Karena apa? Dengan hati riang gembira tersebut, kalian akan menemukan kesehatan atau efeknya akan positif terhadap tubuh kalian. Nah, ketika kalian sudah melaksanakan itu dengan riang gembira kemudian keluar keringat, nah itulah hasil dari aktivitas kalian. Ketika berkeringat, kalian akan menjadi sehat dan bugar. Seperti itu. Oke, kita review lagi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan dari permainan tradisional. Permainan tradisional itu apa saja? Untuk yang gerak jalan dan lari tersebut ada permainan gobak sodor dan bentengan. Namun untuk yang bentengan akan kita bahas ke lain sesi saja. Kita fokus ke gobak sodor. Nah, gobak sodor itu tadi sudah diungkapkan atau diberikan bahwasanya gobak sodor itu adalah memang permainan asli dari Indonesia yang harus kita lestarikan. Oke. Permainan gobak sodor tersebut berasal dari kata gobak yang berarti bergerak bebas dan sodor yang artinya tombak. Kemudian permainan gobak sodor tadi, apakah kalian sudah memahami atau ingat bagaimana caranya bermain gobak sodor? Ya, jadi permainan gobak sodor adalah intinya adalah tim penyerang harus bisa melewati garis awal hingga ke garis akhir. Kemudian kembali lagi ke sini tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Sedangkan tim penjaga adalah berupaya untuk menghadang dari tim penyerang untuk masuk ke daerah atau kotaknya yang sudah diberikan. Jadi istilahnya menghadang agar tim penyerang tidak bisa sampai ke garis finish. Seperti itu. Oke, kalian masih ingat anak-anak?
kalian lakukan dalam 3 inning. Yang tadi tugasnya adalah 3 inning. Inning itu adalah 3 kali kalian menjadi 3 kali inning, itu artinya 3 kali menjadi penjaga dan 3 kali menjadi penyerang atau pelari. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian memahami apa yang sudah saya berikan. Kemudian jangan lupa untuk mempraktekkan permainan yang sudah saya berikan tadi, yaitu permainan gobak sodor. Oke, permainan gobak sodor bisa dilakukan oleh 5-6 orang tim. Ajaklah teman-teman kalian untuk bermain bersama. Karena permainan gobak sodor ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, tapi harus bersama-sama dengan teman kalian. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan saat dan sesudah kalian beraktivitas, kemudian kenakan masker saat kalian berpergian ke luar ruangan, dan selalu jaga jarak ketika ada keramaian. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian share, like, dan komen, serta subscribe di channel Ruang Siar Guru di sini. Oke, nanti jangan lupa klik tanda lonceng untuk agar kalian tidak kelewatan video yang nanti akan diupload, atau kelewatan video yang nanti akan diupload. Seperti itu. Dari Pak Ridwan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.